Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Jennifer dan Kak Michelle. wah, kakak senang sekali nih bisa melayani lagi, bisa ketemu adik-adik lagi yang di rumah. Wah, happy banget ya. Kalian sehat-sehat kan? Oh, Pasti pasti sehat sehat. ya. Iya dong. Gimana sekolah kalian? Pasti juga oke ya. Yuk adik-adik, kita udah siap memuji Tuhan. Yuk mainannya, semua gadgetnya disimpan dulu yuk. Kita hari ini mau bernyanyi buat Tuhan. Oke? Siap? Let's go. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Biar firman-Mu ini menjadi rema buat kita ya Tuhan, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan kita bisa terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky, selamat hari Minggu. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Heni akan menyampaikan firman Tuhan buat kalian semua. Tapi lebih dahulu, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya? Nah, adik-adik, di depan Kak Heni ini ada sebuah meja ya. Ada benda-benda. Coba kalian perhatikan. Kalian bisa lihat kan? Nah, Kak Heni mau membuat sebuah menara, ya, sebuah bangunan dari benda-benda yang ada di sekitar Kak Heni ini. Coba kalian perhatikan dengan baik ya adik-adik. Nah, Kak Heni mulai susun nih. Ya, sebentar ya adik-adik ya. Kak Heni mau susun benda-benda ini. Ya ampun, roboh adik-adik. Ya, coba-coba sekali lagi. Kenapa ya kok menara Kak Heni jadi roboh ya? Bisa tuh. Ya, tetap saja adik-adik Kak Heni gagal membuat menara. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya? Coba kalian ada yang bisa bantu Kak Heni nggak? Kenapa ya menara yang Kak Heni buat ini kok tidak bisa berdiri dengan kokoh? Sebentar. Oh iya ya, mungkin Kak Heni salah ini adik-adik. Coba. Oh iya, ternyata saat Kak Heni menaruh dasarnya ini, ya terlalu ringan sepertinya adik-adik ya. Gak berat, jadi ketika menopang benda-benda yang ada di atasnya gak bisa adik-adik. Ya, bagaimana kalau Kak Heni sekarang akan ubah? Sebentar ya. Coba Kak Heni mau cari benda yang agak berat ini. Mana ya? Wah, sepertinya ini adik-adik. Ini bukan hanya kotak biasa adik-adik, tapi ada isinya berat ya. Kak Heni mau taruh di bagian bawah. Ya. Nah, baru Kak Heni akan susun nih benda-benda yang lainnya ya. Ya. Bisa berdiri nggak ya menara Kak Heni? Oke. Ya, darah. Ya, berhasil adik-adik. Wah, benar sekali. Ternyata Kak Heni baru tahu nih. Adik-adik juga mungkin sudah tahu ya di rumah. Kalau kita membuat sebuah menara atau bangunan, kita perlu dasar yang kokoh, yang kuat adik-adik ya. Jadi ketika kita melihat nih orang mendirikan rumah, mendirikan sebuah menara, bangunan, mereka biasanya menggali tanah, lalu menaruh batu-batu yang kuat, yang besar, sehingga bangunan menara bisa tersusun dengan rapi ke atas, kokoh ya, tidak roboh adik-adik seperti yang Kak Heni buat ini. Nah, kali ini firman Tuhan temanya adalah dibangun di atas dasar yang kokoh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah perumpamaan adik-adik, ya, ilustrasi yang bisa dimengerti oleh kita semua. Nah, kakak ajak kalian untuk melihat video kali ini.
Nah, adik-adik semua bagaimana? Sudah melihat video kita kali ini kan? Nah, coba kalian ingat-ingat, tadi ceritanya tentang apa ya? Ya, ada 2 orang yang mendirikan rumah, ya. Ya, firman Tuhan mengatakan 1 orang bijaksana dan 1 orang bodoh adik-adik. Nah, orang bijaksana ini sama dengan orang yang pintar ya adik-adik ya, mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, batu yang kokoh. Sedangkan 1 orang yang bodoh ini mendirikan rumahnya di atas pasir adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan rumah mereka? Ya, rumah mereka masing-masing berdiri dengan bagus adik-adik. Tetapi ketika ada hujan datang, banjir, ya, lalu angin yang keras menimpa rumah mereka, apa yang terjadi dengan rumah mereka adik-adik? Rumah orang yang bijaksana, ya, tetap berdiri kokoh. Kenapa adik-adik? Coba ada yang bisa jawab? Iya betul, karena dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu. Nah, sedangkan rumah orang yang bodoh ini adik-adik yang dibangun di atas pasir, ketika ada hujan, ada angin, mungkin banjir, ya rumahnya jadi roboh karena dasarnya tidak kuat. Ya, coba kalian pikir-pikir, batu dan pasir. Ayo, mana yang lebih kuat adik-adik? Ada yang bisa bantu jawab? Benar, batu adik-adik. Batu itu kuat, sedangkan pasir itu tidak kuat untuk menopang rumah itu adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Rumahnya rusak adik-adik, hancur. Ya, rumah orang bodoh ini hancur. Nah, dari ilustrasi ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita adik-adik, ya, anak-anak Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ingat ya, seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh, batu yang kuat. Sedangkan setiap orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya, ia seperti orang yang bodoh adik-adik yang mendirikan rumahnya di atas pasir adik-adik. Ya, ketika ada hujan, ada badai, rumah itu akhirnya roboh adik-adik. Nah, adik-adik, coba adik-adik mau jadi orang bijaksana apa mau jadi orang bodoh? Ayo, iya, kakak yakin sekali kita mau jadi orang yang bijaksana, Kak. Nah, begitu juga kita adik-adik, anak-anak Tuhan, ya kan? Kita harus punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, dasar kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini harus menjadi dasar iman kita adik-adik, iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, ketika masalah datang dalam hidup kita, mungkin persoalan dalam hidup kita datang, ya, hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, ya kita tetap kuat adik-adik, tetap berdiri seperti rumah orang yang didirikan di atas batu. Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru dan firman Tuhan ini sebagai pondasinya adik-adik, sehingga iman kita akan terus bertumbuh setiap hari dan semakin kuat adik-adik. Ya, kita nggak bisa pungkiri loh adik-adik, walaupun kalian masih kecil, ya kakak itu kan masalah orang besar, ya kan kesulitan hidup kan orang besar. Enggak juga adik-adik, saat kita masih kecil nih, ya waktu di sekolah deh contohnya, kalian pernah dibully nggak? Pernah kan? Ya, terus kalian pernah nggak disakiti sama teman kalian? Oh pernah kak. Gimana rasanya? Kesel kak, aku pengen cubit itu temanku, aku pengen lawan itu temanku, ya. Kadang aku sedih juga kak kalau ada teman yang membuli aku, bilang aku ini jelek lah, aku ini nggak pintar lah, aku ini nggak berharga lah. Nah adik-adik,
ketika kita punya dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, adik-adik gak perlu takut. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus menghiburkan kita. Dikatakan bahwa kita ini berharga, ya. Kita ini anak Tuhan yang disayangi. Nah, Tuhan mengatakan ketika ada orang temanmu yang menyakitimu, kita harus mengampuni mereka. Jadi kita tidak akan goyah adik-adik. Kita nggak akan larut dalam kesedihan-kesedihan kita. Tapi kita terus bersemangat di dalam hidup kita. Karena kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi kita adik-adik, ya. Jadi adik-adik, kalian harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Walaupun kalian masih kecil ini adik-adik, ya, kita harus bersemangat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita adik-adik supaya iman kita ini terus bertumbuh dan semakin kuat? Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah percaya kepada firman Tuhan, ya. Gimana agar iman kita terus bertumbuh dan menjadi semakin kuat adik-adik? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Siapa yang di sini suka membaca firman Tuhan, angkat tangannya. Ya, Kak, firman Tuhannya itu mungkin susah dimengerti, Kak. Enggak apa-apa adik-adik, dibaca saja ya. Firman Tuhan ini bukan hanya dibuka pada hari Minggu adik-adik ya. Setiap hari dibuka, dibaca. Enggak usah banyak-banyak adik-adik. Satu hari satu pasal bagi kalian ya. Setiap hari dibaca. Dari perjanjian baru dulu ya dibaca. Baru perjanjian lama. Nah, setelah kita sudah membaca, apa cukup seperti itu adik-adik? Enggak adik-adik ya. Kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Nah, seperti kali ini nih adik-adik semua duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu juga membuat iman kita semakin kuat adik-adik di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah. Kan firman Tuhan mengatakan, ya, dengan mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Nah, adik-adik, siapa yang mau sekarang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Angkat tangan. Ya, jangan lupa adik-adik ya, renungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu apakah cukup sampai di situ? Membaca, merenungkan, apa sudah selesai? Oh tidak adik-adik, agar iman kita tetap kuat, teguh dan tidak mudah digoyahkan. Nah, kita harus melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting adik-adik ya. Sama seperti tadi Tuhan mengatakan, kalau kita mau jadi orang bijaksana, kita harus menuruti semua perintahnya, ya, mendengarkan perintahnya dan melakukan firman-Nya. Jadi membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan belajar ya adik-adik setiap hari membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman, agar pengenalan kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh, tidak mudah digoyah, ya, tidak mudah hancur. Kita tahu adik-adik, kalau kita tidak dijaga oleh firman Tuhan, maka kita akan terseret oleh pergaulan-pergaulan yang salah. Ketika teman ajakin kita untuk mencontek, kita akan mudah terbawa dengan teman kita. Kita akhirnya ikut-ikutan deh. Ya, lihat teman kita kok ulangan nyontek ya. Ya, aku juga lah. Nah, tapi kalau kita punya dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan, kita tidak mau terbawa arus adik-adik. Ya, kita nggak akan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Ya, kita akan terus berpegang pada firman Tuhan untuk hidup jujur adik-adik. Nah, adik-adik mengerti ya saat ini, siapa yang mau hidupnya ya seperti orang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu yang kokoh, yang teguh? Angkat tangan. Iya, kakak juga mau belajar ya untuk membaca firman, merenungkan firman dan melakukannya. Sekarang adik-adik buka firman Tuhannya, kita mau baca firman Tuhan yuk. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Ya, perjanjian baru ya adik-adik. Matius 7 ayat yang ke-24. Sudah dapat semua adik-adik? Matius 7
ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Coba semua keluarkan Alkitabnya ya. Kita mau baca. Ketika membaca firman Tuhan adik-adik, buka suara ya, supaya kita bisa dengar ya, supaya kita bisa mendengarkan apa yang akan kita katakan ya. Ayo 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, di sini ya, setiap orang yang mendengar perkataanku di sini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Di mana kita tahu perkataan Tuhan Yesus? Di dalam firman Tuhan. Kita akan tahu bagaimana Tuhan berbicara, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Setiap perintah dan larangannya ada di dalam firman Tuhan. Baik adik-adik semua, ya PR-nya di rumah. Ya, ini nggak dikumpulkan adik-adik, tapi Tuhan tahu ya. Belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, satu pasal satu hari. Lalu kita belajar untuk merenungkan dan melakukannya. Ya, puji Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, setelah tayangan ini selesai, kita akan ada Zoom dengan kakak-kakak kelas ya. Kakak-kakak setiap kelas ada kelas preteens ya, ada kelas wisdom. Nah, nanti kalian masuk sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti kita akan bahas lagi apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Ya, yuk adik-adik semua lipat tangannya yuk. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyadarkan kami bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepadamu. Hidup kami, iman kami terus kuat, terus teguh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu terus bekerja atas hidup kami dan memberkati kami. Sekarang adik-adik angkat tangannya. Yuk kita angkat tangan kita. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka dari sakit penyakit, melindungi mereka dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dijauhkan dari perkara-perkara yang jahat ya Tuhan. Engkau menolong mereka senantiasa, memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan ketika mereka harus belajar di sekolah ya Bapa. Tuhan berikan mereka kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua orang tua mereka, sehingga orang tua mereka kembali Tuhan membawa anak-anak mereka untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, diberkati Engkau dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.